Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul hari ini meskipun masih dalam kondisi belum bertatap langsung. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita masih bisa mudah menimba ilmu ya. Karena di luar sana masih banyak sekali yang kesulitan di saat-saat pandemi seperti ini. Tapi Allah telah memudahkan kita meskipun dalam kondisi yang seperti ini masih Allah mudahkan untuk mendapatkan ilmu. Tak lupa juga salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta saudaranya, istrinya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua adalah termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa kita mulai dengan berdoa ya. Silahkan Opik dipimpin doa Opik. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa pelajaran IPA. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah berdoa ya, alhamdulillah. Meskipun kita masih menunggu ya, masih menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Insya Allah teman-temannya nanti akan bergabung bersama kita. Untuk yang belum aktifkan videonya silahkan diaktifkan ya nak ya. Nah hari ini sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau menyampaikan sesuatu nih. Hari ini kita mau mulai belajar tentang wujud zat dan sifat-sifatnya, ya. Wujud zat dan sifat-sifatnya. Kalian sudah pernah dipelajari di kelas 5 kan ya? Iya. Sudah pernah dipelajari di kelas 5. Insya Allah di kelas 6 ini kita hanya tinggal mengulang kembali, mengingat kembali materi-materi yang sudah ada di kelas 5. Supaya apa? Supaya nggak lupa, ya. Nah, tujuan pembelajarannya supaya kalian tahu apa aja sih wujud zat benda itu dan bagaimana sifat-sifatnya juga perubahannya dan juga pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak hanya menghafal tapi memahami saat kalian menemukan suatu peristiwa di kehidupan kalian sehari-hari, kalian tahu kalau itu adalah perubahan wujud zat. Ya. Nah, Ustazah akan menampilkan PowerPoint untuk memudahkan kita dalam belajar. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh ya. Misalnya dalam di tengah-tengah nih, boleh. Siap? Siap. Sudah siap belajar ya? Oke. Ya. Boleh sambil buka modulnya, semua bawa modulnya nak? Iya sudah. Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Masih semangat nggak nih? Semangat, alhamdulillah ya. Jadi meskipun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap semangat ya. Nah, yang belum aktifkan videonya silahkan diaktifkan. Ustazah akan menampilkan PowerPoint hari ini yaitu tentang hari ini kita akan belajar tentang kelihatan nak? Kelihatan? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang sifat, wujud, dan perubahan wujud benda. Apa aja sih? Bagaimana sih wujud benda itu? Ya? Ada yang masih ingat wujud benda itu dibagi 3. Wujud bendanya kayak gimana aja? Silahkan jawab. Air, padat, gas. Oke, pinter, masih ingat ya? Benar. Jadi wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat, yang kedua zat cair, dan kedua adalah zat gas. Ya? Benar.
Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih sifat-sifatnya dari masing-masing wujud benda ini, ya. Yang pertama, kita akan lihat wujud dari zat padat atau sifat dari zat padat. Sifat-sifatnya yaitu bentuknya tetap, ya. Bentuknya tetap. Di sini maksudnya bentuknya tetap gimana, Ustazah? Di sini adalah maksudnya kalau kalian pindahkan dia ke mana saja, mau ditempatkan di mana saja, dia tidak akan berubah bentuk. Contoh nih, pensil bentuknya seperti ini. Ya, pensil bentuknya seperti ini. Kalau kita masukkan ke dalam tas, dia tidak akan berubah bentuk, masih tetap seperti ini. Penggaris juga seperti ini. Jika kita masukkan ke dalam tas, dia tidak akan berubah bentuk. Jika hanya dipindahkan saja, ya, dia tidak akan berubah bentuk. Yang kedua yaitu memiliki massa. Nah, massa itu apa, Ustazah? Massa itu kayak kalau kalian biasa bilang, Ustazah berat badanku 50 kilo. Padahal itu bukan berat, itu adalah massa. Karena massa itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, jadi kalau kalian biasa bilang 50 kilo, itu berarti bukan berat, itu adalah massa. Nah, benda padat itu memiliki massa. Contohnya nih, nggak usah jauh-jauh deh, yang ada di dalam PowerPoint saja. Sekecil apapun, bendanya sekecil apapun, saat kita timbang, ya di timbangan, dia pasti akan memiliki massa. Dia akan menunjukkan, oh massanya 1 gram saja karena kecil. Oh massanya cuma 5 gram karena kecil. Ya, jadi meskipun sekecil apapun, kalau benda padat dia memiliki massa. Yang ketiga, sifatnya yang ketiga yaitu bentuknya dapat berubah dengan cara tertentu. Nah, bentuknya dapat berubah dengan cara tertentu maksudnya gimana? Contoh nih, yang Ustazah lingkarin. Awalnya kayu itu termasuk benda padat, betul? Ya. Jadi kayu ini termasuk benda padat. Saat dia diubah bentuknya dengan cara tertentu, contohnya digergaji, ya, diukur, dikecilkan, dipotong, atau dipukul, ya. Jadi cara-cara tertentu adalah yang pertama dipotong, dia akan berubah bentuk. Terus dipukul, maka dia juga akan bisa berubah bentuk. Nah, dari yang awalnya panjang seperti ini bisa berubah menjadi kursi atau kayu seperti ini. Ini adalah bentuk yang dapat berubah tapi harus dengan cara tertentu. Tidak bisa kalau dibiarkan saja dia akan berubah. Harus ada cara tertentunya. Di benda padat ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah paham. Paham. Kita lanjut ke wujud benda yang kedua. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Nah, kita lihat sifat dari benda cair, ya. Bentuknya sesuai wadah. Maksudnya gimana? Kalian lihat gambar yang pertama. Kalian lihat gambar yang pertama, yang kedua juga bisa dilihat. Ini adalah bentuk dari benda cair. Kalau dimasukkan ke dalam gelas yang kecil, maka bentuknya akan seperti gelas yang kecil. Kalau dia dimasukkan ke dalam mangkok, maka bentuk airnya juga sama seperti mangkok. Kalau dia dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya juga akan seperti botol, ya. Jadi tergantung dia ditempatkan di mana saja, bentuknya benda cair dia akan mengikuti wadahnya atau tempatnya. Sifat yang kedua yaitu permukaannya selalu datar. Kalian lihat ini. Lihat yang gambar pertama, meskipun dia dimiringkan, kalau botol yang pertama dia lurus, tetap datar, ya. Meskipun dia yang kedua, meskipun dia dimiringkan ke kanan, dia tetap datar permukaannya. Meskipun dia dimiringkan ke kiri, dia akan juga tetap datar. Itulah yang membuktikan bahwa sifat benda cair itu permukaannya selalu datar, ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan saja, tidak apa-apa, ya.
Sifat yang ketiga yaitu memiliki massa. Nah, sama seperti tadi sifat benda padat, sifat benda cair juga seperti itu, ya. Benda cair juga memiliki massa. Seandainya kalian timbang benda cair, maka juga dia akan memiliki massa, ya. Sifat yang selanjutnya yaitu dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, kalian suka bikin susu atau suka bikin teh. Saat kalian masukkan gula dengan air, kalian aduk-aduk, maka lama-kelamaan gulanya akan hilang. Itu adalah sifat dari zat cair yang dapat melarutkan zat tertentu. Ingat, hanya zat tertentu saja. Tidak semua zat yang dapat dilarutkan, ya. Ada yang bisa dilarutkan sempurna hilang, ada juga yang dilarutkan dari yang awalnya besar menjadi kecil, masih bisa disaring. Contohnya apa? Contohnya kopi, ya, kopi hitam itu kalau kalian kasih air dia akan larut, tapi dia masih meninggalkan ampas, ya. Tidak hilang benar-benar hilang gitu. Lalu sifat selanjutnya yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maksudnya seperti apa? Contohnya ini ada di air terjun. Air terjun atau aliran air apapun itu pasti air namanya mengalir dari tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau dari dia yang rendah mau dinaikkan ke tinggi itu harus menggunakan alat bantu atau biasa kita pakai pompa, ya, pompa air untuk menaikkan air dari bawah ke atas. Tapi kalau normal secara alami maka air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu dia kenapa kalau kita tinggalnya di daratan yang rendah, ada daratan yang lebih tinggi, maka biasanya akan mudah terkena banjir saat hujan itu deras. Kenapa? Karena air dari dataran tinggi itu turun semua ke bawah. Ya. Untuk sifat benda cair, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Boleh? Tidak. Tidak ada? Oke, kita lanjut ke benda yang lain ya, berarti? Benda gas. Benar. Benda selanjutnya yaitu benda gas. Nah, benda gas sifatnya itu bentuknya berubah-ubah. Ya, sama seperti benda cair. Kalau dia berada di dalam, kalian nih, contohnya nih, si anak ini meniup balon dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka bentuk gas yang ada di dalam balon ini menyesuaikan bentuk balonnya. Yang pertama balon warna biru, dia sedikit panjang ke depan, ya. Maka bentuk zat gasnya di dalamnya akan sesuai dengan bentuk balon itu. Yang kedua, bulatan besar dan bulatan kecil. Maka bentuk gas yang ada di dalamnya juga seperti bentuk balon. Sama halnya juga yang ketiga nih, gambar yang ketiga yaitu bentuknya pada umumnya balon, ya, seperti biasa, bulat biasa. Nah, jadi bentuk zatnya di dalam juga seperti ini, Nak. Ya, dia akan mengikuti bentuk wadahnya seperti apa. Sifat yang kedua yaitu memiliki massa dan tekanan. Oh, emang gas punya massa juga, Ustazah? Punya, ya. Punya. Jadi coba kalian dilakukan di rumah, karena biasa kita coba di sekolah, ini sedang tidak di sekolah. Nanti kalian di rumah coba, ya. Kalian coba bedakan balon yang belum diisi, kalian timbang berapa. Lalu setelah kalian tiup, kalian timbang berapa. Apakah ada perbedaannya atau tidak? Ya, nanti laporkan ke Ustazah. Bagaimana dia memiliki massa atau tidak. Nah, memiliki massa dan tekanan. Maksudnya seperti apa? Dia menekan ke segala arah. Contohnya seperti balon nih, ya. Dia menekan ke segala arah. Jadi udara yang ada di dalam ruangan pun dia akan juga tersebar ke segala arah. Di mana dia masuk ke dalam, misalnya rumah kalian ini, di dalam tidak terlihat memang, tetapi dia menempati segala
arah atau menempati ruang. Di dalam kamar kalian meskipun tidak terlihat, dia menempati ruang. Penuh, memenuhi segala ruang. Itu adalah sifat dari benda gas. Ya. Jadi bentuknya berubah-ubah, memiliki massa dan tekanan, dan menempati ruang. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Udah, ada Ustazah. Oke, silakan Hafeza. Bukan Siapa yang namanya? Aira. Silakan Ustazah, Aira. kalau kita tiup balon lama-lama kan pecah. Nah, itu Nah, menunjukkan sifat gas apa? oh, tuh Aira nanya tadi, kalau misalnya kita kan meniup balon, itu lama-kelamaan pecah. Itu kira-kira menunjukkan sifat benda gas yang mana tuh, kata Aira gitu. Jadi kalau kita meniup meniup balon, kita tiup terus ya, kita tiup terus, lama-kelamaan balonnya akan pecah. Itu adalah menunjukkan sifat gas memiliki tekanan. Ya, sifat gas memiliki tekanan. Itu yang menunjukkan kenapa sih kok bisa balon itu meletus. Padahal kita cuma niup aja nih. Ya karena itu tadi, karena sifat benda gas itu memiliki tekanan. Kalau tempatnya tidak mencukupi dan kalian terus berikan zat gas, terus kalian masukkan benda gas terus di dalamnya, maka dia akan tekanannya semakin besar. Dan tempatnya si balon ini tidak bisa menampung, ya. Si balonnya tidak bisa menampung, jadilah dia pecah akhirnya. Ya, begitu Aira. Paham Aira? Iya, paham. Oke, alhamdulillah. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda. Kalau tadi sudah sifat dan wujud benda. Lalu yang selanjutnya yaitu perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini bermacam-macam, ya. Sudah pernah juga kita pelajari di kelas 5. Ada mencair, menguap, membeku, mengembun, menyublim, dan mengablur. Mengablur ini nama lainnya seperti menghilang, ya. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama Ustazah akan bahas yaitu mencair. Oke. Mencair yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Ya. Jadi dari bendanya itu padat, lama-kelamaan menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya melelehnya lilin. Lilin kalau dibakar lama-kelamaan awalnya panjang, lama-kelamaan akan habis. Atau margarin. Margarin atau mentega, ya kalian pakai buat menggoreng, taruh di atas kompor, dia lama-kelamaan akan mencair. Ataupun es krim, ya. Es krim kalian biarkan saja di ruangan suhu, tidak di dalam freezer, maka lama-kelamaan dia juga akan mencair. Ada yang tahu contoh yang lain kira-kira? Boleh? Contoh lain dari mencair nih. Ada yang mau kasih contoh ke teman-temannya? Boleh, kalau ada yang tahu. Bu. Apa Irul? Lilin. Lilin, iya benar. Tadi sudah sebutkan melelehnya lilin tadi. Ada yang lain? Es batu saja. Es batu juga bisa ya. Tadi Ustazah bilang es krim, es batu, benar. Boleh. Ada yang lain? Mentega. Mentega tadi sudah sebutkan. Kira-kira apa lagi? Ada yang tahu? Besi saja meleleh. Besi ya. Bisa. Kita lanjut ke perubahan wujud yang kedua ya.
Perubahan wujud yang kedua yaitu menguap. Menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jadi yang awalnya itu bendanya cair, lama-kelamaan dia menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya saat kalian memasak air. Kalian biarkan saja, tidak sudah mendidih tapi kalian biarkan saja, tidak kalian matikan. Maka lama-kelamaan air itu akan habis. Ya, lama-kelamaan air itu akan habis. Kenapa? Karena air tadi berubah menjadi uap, ya. Jadi air yang sudah dipanaskan lama-kelamaan akan habis karena airnya tadi berubah menjadi uap. Kalau tidak dimatikan. Tuh ya. Atau ada yang contoh yang lain? Teman-teman ada contoh yang lain boleh disampaikan? Bensin yang dibiarkan ditaruh di luar, Ustazah. Nah, benar. Bensin saat kita biarkan terbuka. Bensin, parfum, ya. Jadi bahan-bahan yang mengandung alkohol itu saat kita buka, tidak kita tutup, maka lama-kelamaan dia akan habis. Dia akan menguap. Ya, karena sifatnya kalau alkohol itu lama-kelamaan dia akan habis terkena udara ruangan. Kalau tidak ditutup. Ya, pinter. Ada yang lain? Baju dijemur. Nah, wih, bagus Faza. Baju dijemur. Awalnya bajunya itu basah, ya. Bajunya itu basah, dijemur. Lama-kelamaan kok kering. Kemana airnya? Airnya menguap. Benar Faza ya? Hebat. Jadi lama-kelamaan airnya akan menguap. Tinggallah si baju itu menjadi kering. Ya? Ada lagi? Sudah? Oke, kita lanjut ke perubahan wujud benda yang ketiga. Yang ketiga, ini lawannya dari mencair, yaitu membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ya, yang awalnya cair, dia berubah menjadi padat. Contohnya apa? Air ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Jadi awalnya air cair, kita masukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan dia akan menjadi batu atau es batu, ya. Itulah dinamakan dengan proses membeku. Kalau teman-teman yang lain ada yang punya contohnya selain ini? Agar-agar dimasukin dalam kulkas. Ah, benar, agar-agar ya. Agar-agar, kalau kalian pernah membantu bundanya di rumah, ya memasak agar-agar, itu awalnya agar-agar itu kan cair, ya. Cair kita masak dalam kondisi api yang mendidih, lama-kelamaan cair, terus kita tuang deh ke cetakannya. Kita masukkan ke dalam kulkas atau dibiarkan begitu saja, dia lama-kelamaan akan mengeras, ya. Itu juga salah satu contoh dari proses membeku. Ada yang lain? Pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa, benar Cila ya. Pembuatan gula Jawa. Jadi kalau kalian yang belum pernah melihat proses pembuatan gula Jawa, itu awalnya gula Jawa itu direbus ya. Lama sekali direbusnya, harus dibolak-balik, harus diaduk terus karena supaya panas ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup, baru dituang ke cetakan-cetakannya. Lama-kelamaan dia akan mengeras. Jadilah dia namanya gula Jawa atau biasa kita bilang dengan gula merah, ya. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Kita lanjut ke perubahan wujud yang keempat, yaitu mengembun. Nah, mengembun ini kebalikannya dari menguap. Kalau menguap tadi dari cair menjadi gas, kalau mengembun dari gas menjadi cair. Kenapa bisa terjadi? Karena contohnya dulu adalah embun saat pagi hari. Kalau kalian tiba-tiba pagi hari atau subuh sebelum ada matahari terbit, kalian melihat kok jok motor kalian kok basah, ya? Atau mobil kalian kok tiba-tiba basah, padahal tadi nggak hujan.
Nah, itu adalah contoh dari embun pagi. Kenapa bisa terjadi? Karena perubahan wujud dari gas. Awalnya gas di dalam atmosfer, ya, di dalam udara ini, gasnya itu lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Karena apa? Karena perubahan suhu. Ya, karena perubahan suhu itu. Akhirnya berubahlah dia dari gas menjadi cair. Ya, karena malam yang terlalu dingin, lalu lama-kelamaan berubah, waktu juga semakin pagi. Nah, berubahlah suhunya hingga mengakibatkan si gas tadi atau udara tadi yang dingin menjadi cair. Jadilah embun yang kalian lihat di tanaman, atau kalian lihat di jok motor kalian tiba-tiba basah padahal tidak hujan. Atau misalnya di mobil kalian atau di mana yang kalian lihat kayaknya basah padahal nggak hujan, ya. Itu adalah proses mengembun. Nah, kalau teman-teman yang lain ada yang punya contoh lain nggak? Apa, Nafeza? Di kaca yang ruangannya itu ber-AC. Nah, benar. Saat kalian berada di ruangan yang AC, apalagi AC-nya betul-betul dinyalakan. Kenapa? Karena ada perubahan, ada perbedaan suhu. Suhu di luar ruangan dengan suhu yang di dalam ruangan itu berbeda, ya. Sehingga di dalam ruangan itu dia mengembun, padahal di luar itu panas. Di dalam ini dingin sekali, ya. Itulah dia mengakibatkan adanya embun karena ada perbedaan suhu yang cukup signifikan, ya. Yang di dalam ruangan sangat dingin, di luar ruangan tidak seperti itu. Benar, Nafeza, ya. Ada lagi yang lain? Kalau air es itu? Oh, air es, benar, ya. Air es, benar-benar. Jadi saat kita minum, ya, saat kita minum, di gelas kita itu ada titik-titik air, ya. Di gelas kita tuh ada titik-titik air, nah itu adalah proses mengembun juga, ya. Itu. Karena apa? Karena sama seperti kaca yang tadi dibilang Nafeza tadi, ya. Karena ada perubahan, ada perbedaan suhu di dalam gelas dan di luar gelas. Di dalam gelasnya dingin, tapi di luar gelasnya tidak dingin. Sehingga terjadilah bintik-bintik air yang ada di dalam gelas. Bagaimana? Paham? Paham. Alhamdulillah paham, ya. Selanjutnya yaitu perubahan yang selanjutnya yaitu menyublim. Apa itu menyublim? Nah, menyublim itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Jadi dia awalnya padat menjadi gas. Contohnya ada pada kamper di dalam lemari pakaian. Atau kalau kalian nggak tahu kamper itu kapur barus, ya. Kapur barus, kalau kalian pernah beli kapur barus yang bulat-bulat, ini contohnya seperti di gambar, ya. Saya contohkan di gambar. Atau misalnya tidak harus kapur barus, tapi sekarang sudah mulai modern, ya. Yaitu modelnya kayak gel gitu juga ada. Dia lama-kelamaan habis. Padahal tidak diapain. Terus nggak kelihatan, nggak ada airnya juga, berarti bukan mencair. Nah, itu dia yang disebut dengan namanya menyublim, karena dari padat menjadi gas. Lama-kelamaan hilang deh itu kampernya, lama-kelamaan habis. Ya. Kira-kira kenapa bisa terjadi? Ya itu, karena tadi perubahan suhu tadi. Ya. Ada yang mau kasih contoh lain selain kamper ini? Ada pengharum ruangan juga? Ya, pengharum ruangan sama. Boleh, tadi sudah saya sampaikan. Ada lagi? Dry ice. Apa, Nak? Dry ice. Oke, dry ice atau es krim, ya. Bisa, benar. Ya. Itu adalah proses menyublim dari benda padat menjadi gas. Alhamdulillah kalian masih banyak yang ingat, ya. Perubahan selanjutnya yaitu mengablur. Mengablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Dari yang awalnya gas menjadi padat.
Sebenarnya bisa juga dilakukan pada percobaan di dalam laboratorium, ya. Jadi si kapur barus tadi saat kita bakar lama-kelamaan kapur barusnya akan habis. Tetapi saat kita tampung gasnya, ya jadi nih contohnya nih ya, si kapur barus tadi yang tadi nih, Zaza kasih lihat dulu. Ini tadi kan dibakar nih. Nah dibakar lama-kelamaan ini akan habis. Tetapi kalau di sini kita akan tampung, entah itu pakai gelas atau apa, dia akan nempel dari si kapur barus ini tadi. Jadi putih-putih itu akan nempel di permukaan gelas. Itulah dia bisa membolak-balikan. Jadi dari padat menjadi gas, dari gas menjadi padat. Kalau si gasnya ini ditampung, ya, si gasnya ini ditampung, si asapnya yang ditampung, dia akan menempel tuh serbuk-serbuk dari kapur barus yang dibakar tadi. Itu juga salah satu proses contoh dari mengablur, ya, dari yang padat atau dari yang gas menjadi yang padat. Contoh yang lain yaitu pada gas-gas belerang yang berubah menjadi kristal-kristal belerang. Mungkin kalian jarang melihat ini ya. Nah, tapi kalau yang tadi yang saya jelaskan itu bisa kita coba tapi harus di laboratorium ya, tidak bisa di rumah karena berbahaya, harus menggunakan api, harus dengan pantauan dari orang dewasa. Ya. Mengablur juga biasa kita sebut dengan mengkristal, nak, ya, dari yang gas menjadi padat. Nah, dari yang ini ada yang mau ditanyakan? Dari perubahan wujud benda tadi nih, ada yang mau ditanyakan? Susah. Ya, Faza? Kalau karbon dioksida dalam ruangan yang kayak ketutup gitu, susah. Itu bisa jadi benda padat kah? No, enggak. Kalau karbon dioksida tidak bisa berubah menjadi benda padat. Ya, contohnya nih, kalian berada di dalam satu ruangan yang sangat tertutup. Ya, satu ruangan yang sangat tertutup dan ruangannya kecil sekali. Mungkin cukup untuk satu badan kalian saja. Nah, tidak ada sama sekali lubang udara untuk bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Kan kalian menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang kalian keluarkan karbon dioksidanya nggak bisa kemana-mana dia. Tertutup, gitu maksudnya Faza ya. Apakah si karbon dioksida bisa berubah menjadi padat? Oh, nggak bisa. Ya, dia tetap berbentuk gas. Tetapi lama-kelamaan kalau tidak ada pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen, itu akan menjadi racun dan akan bisa berakibat mematikan, ya. Karena ada beberapa kasus yang dia terjebak di dalam satu ruangan yang sempit, tidak ada sama sekali lubang udaranya. Nah, lama-kelamaan dia akan kekurangan oksigen. Ya. Tidak berubah menjadi padat, tetapi bisa berubah menjadi racun atau mematikan. Gitu, Faza. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Putih itu apa saja? Apa, Nak? Bisa. Perubahan wujud benda. Kenapa, sayang? Minyak kayu putih, perubahan wujud benda apa? Minyak kayu putih lama-kelamaan habis ya, gitu. Iya, perubahan wujud benda apa? Nah, itu sama seperti tadi bensin, alkohol, parfum itu menguap ya. Karena dia dari cair lama-kelamaan habis, dia menjadi gas. Itu berarti dia menguap. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang perubahan wujud benda sebelum kita masuk ke latihan soal. Ustazah, Ya, Nafeza? faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud benda? Oh, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud benda? Jadi kenapa sih kok benda itu bisa berubah? Ya, apa faktor yang mempengaruhi? Jadi faktor yang mempengaruhi benda itu bisa berubah yaitu salah satunya adalah suhu. Ya, suhu tadi contohnya mencair. Mencair kenapa padat bisa berubah menjadi cair? Karena ada perubahan suhu yang
signifikan awalnya dia dingin, terus dipanaskan, maka dia mencair. Atau tadi selanjutnya menguap. Menguap dari yang cair, dia juga diberikan suhu yang besar sehingga dia berubah menjadi gas. Jadi karena suhu, faktor utama dari perubahan wujud benda itu adalah perubahan suhu. Ya? Ya Nafeza? Ya. Ya, jadi semuanya nih mengembun juga karena suhu, menyublim juga karena ada perubahan atau perbedaan suhu, ya. Semuanya karena suhu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sampai Nafeza paham nggak tadi? Sudah, Nafeza? Sudah, ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, jadi karena sudah tidak ada yang ditanyakan, nah rangkumannya adalah tadi kita sudah belajar wujud benda itu ada 3, ya. Ada benda padat, ada benda cair, juga ada benda gas. Gas. Nah, perubahan wujud zat itu ada 6. Mencair, coba Ustazah cek. Syifa, tadi masih ingat nggak Syifa? Mencair dari apa menjadi apa Syifa? Ayo. Dari contohnya kah? Enggak, dari zat benda apa, wujud apa menjadi apa? Dari apa sih? Apa nak? Dari contohnya apa sih? Boleh, kalau mau contohnya juga boleh. Es batu yang mencair. Oke, es batu yang mencair itu berarti dari apa menjadi apa Rasya? Dari padat menjadi cair. Oke, dari padat menjadi cair ya. Contohnya adalah es batu yang mencair. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Nah, membeku Yasmin. Membeku itu dari apa menjadi apa, Min? Dari cair menjadi padat. Oke, benar. Dari cair menjadi padat. Contohnya apa tadi, Faza? Itu gula Jawa. Boleh, gula Jawa ya. Yang ketiga yaitu menguap. Nah, Ustazah mau cek nih, masih ingat nggak tadi menguap? Kayla. Kayla tadi menguap, Kayla. Dari apa menjadi apa, Kay? Air menjadi gas. Oke, pintar. Dari cair menjadi gas ya. Contohnya apa, Aira? Sudah, Apa, Aira? Contoh apa? Contohnya dari menguap tadi. Air yang mendidih. Oke, air yang mendidih lama-kelamaan akan habis ya. Kalau mengembun, yang keempat ada mengembun, opik. Mengembun itu dari apa menjadi apa, Pik? Masih ingat nggak, Opik? Tadi Ustazah udah sebutkan. Apa? Apa? Mengembun, nak. Oh, mengembun. Dari apa ya? Dari Apa yuk? apa ya? Tetot, waktu Anda sudah habis. Kita coba ke yang lain. Cila, coba Cila. Tadi apa Cila? Mengembun. Apa? Mengembun. Dari gas ke cair. Oke, dari gas menjadi cair. Iya. Contohnya apa Farhan? Contohnya mengembun. Oh, gampang tuh. Farhan? Embun di pagi hari. Oke, embun di pagi hari. Benar. Fahmi, menyublim. Tadi perubahan dari apa menjadi apa, Fahmi? Dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas. Contohnya apa, Reta? Reta, contohnya apa menyublim?
Reta terdengar suara Ustazah Reta? Oh, mungkin Reta sinyalnya lagi gangguan ya. Irul, contohnya menyublim apa, Rul? Irul, suara Ustazah terdengar, Rul? Nah ini bagus. Apa, Rul? Apa tadi soalnya Ustazah? Nah, kan nggak Apa tadi? dengarkan. Menyublim, apa contoh dari menyublim? Kapur barus. Nah, kapur barus ya. Kapur barus yang lama-kelamaan akan habis. Itu adalah contoh dari menyublim. Nah, menghablur itu kebalikannya ya. Kebalikan dari menyublim tadi. Sama contohnya juga sama, yaitu kapur barus juga. Nah, dari rangkuman tadi sudah jelas semua atau masih ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Enggak ada. Kita cek ya. Latihan soalnya. Soal latihan. Sifat benda gas adalah bentuknya A. Tidak bisa berubah. B. Tetap. Sudah tunjuk nanti ya. C. Berubah sesuai tempatnya. Atau D. Satu macam. Yang belum nih, Ustazah kasih kesempatan yang belum tadi. Yang belum tadi. Nadia. Ada Nadia? Ada Ustazah. Oke, kenapa nggak dinyalakan videonya? Kan Ustazah mau lihat mukanya. Nomor 1 Nadia, kira-kira sifat benda gas adalah bentuknya apa? A, B, C, atau D? Bisa berubah Ustazah. Jadi yang mana? A, B, C, atau D? Ustazah C. C? C. Oke, benar ya. Jadi jawabannya benar. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Benda cair dapat berubah menjadi padat jika yang belum. Iyat. Nomor 2 Iyat. B. B. Didinginkan. Kita cek jawabannya. Oke, benar ya. Kita lanjut soal ketiga. Salah satu sifat benda cair adalah Reza. A. Volumenya berubah-ubah. B. Bentuknya tetap. C. Ukurannya tetap. D. Dapat melarutkan zat. Kira-kira jawabannya yang mana, Reza? Dapat melarutkan zat. Dapat melarutkan zat. D. Apakah betul? Oh, ternyata betul. Jadi soalnya alhamdulillah cuma 3 saja untuk memantau kalian kira-kira sudah paham atau belum. Ternyata dari semua soal menunjukkan kalian sudah paham. Bagus, alhamdulillah ya. Nah, jadi itu dia tadi materi yang Ustazah sampaikan tentang sifat dan wujud benda. Ya, jadi materi ini hanya untuk merefresh kembali, mengingatkan kembali. Karena materi kelas 6 ini kan banyak ya. Materi kelas 6 ini banyak, jadi campuran dari materi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sendiri. Jadi kalau tidak diingatkan, nanti kalian lupa ya. Jadi ini adalah sama seperti sebelum-sebelumnya yang sistem pencernaan, pernafasan ya. Itu adalah Ustazah mengingatkan kembali kepada kalian. Ya. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, dan alhamdulillah setelah mengerjakan tadi latihan soal semuanya bagus, semuanya bisa menjawab dengan baik. Nah, Ustazah cukupkan sampai di sini. Silahkan Opik pimpin lagi doanya, Pik.
Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah pelajaran IPA. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah akhiri. Mohon maaf kalau misalnya dari penyampaian Ustazah ternyata masih ada yang kurang ya, karena kekurangan itu pasti datangnya dari Ustazah. Dan kalau misalnya ini ada yang sekiranya membantu kalian memahami materi, itu semua datangnya dari Allah ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ada soal Sudah. ada soal lagi kan nanti. Sudah. Ada soal lagi kan. Ada soal lagi.